Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya berkat karunia Tuhan terus melingkupi kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara semua untuk bersaat teduh secara pribadi. Kita akan datang ke hadapan Tuhan. Panggilan berbakti diambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Kita akan mempersiapkan hati kita akan muji nama Tuhan, Kau yang terindah. Dari segalanya
sembah Kau Tuhan, Allah Bapa kami yang maha tinggi, Allah Bapa kami yang selalu mengasihi kami Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan, biarlah kiranya curahan kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang terus menolong dan menyertai kami Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi yang hadir di tempat ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Dan kami juga serahkan saudara-saudara kami yang saat ini mungkin beribadah di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau juga hadir di tempat mereka Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah apa yang kami lakukan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kami serahkan para petugas, para pengkhotbah Tuhan, biarlah firman yang Kau sampaikan akan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Ada sukacita hari ini? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan, api kemuliaannya. Kita percaya bahwa curahan kuasa Roh Kudus hadir di tempat ini. Datang
kita akan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dipersilakan untuk duduk kembali. Pembacaan atas firman Tuhan pada pagi hari ini yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta Roni diambil dari Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang keenam. Kita akan membacanya secara silih berganti. Dari mimbar akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara semua akan membacakan ayat yang genap. Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai ke 6. Sudah ketemu semua? Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai 6. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami, dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkan akar dan cabang mereka. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang kedatangannya, hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kaulah segalanya. Kita akan mempersiapkan hati kita. Hati
mengosongkan, hanya mengarahkan pikiran kami kepada Engkau. Hamba mohon Tuhan Yesus. Hamba tidak mengenal setiap pribadi yang ada di dalam ruangan ini maupun yang sedang menyaksikan live streaming. Tapi hamba yakin Engkau mengenal isi hati mereka dan Engkau tahu pergumulan mereka ya Bapa. Karena itu Tuhan Yesus, hamba mohon Roh Kudus akan menaungi mereka, memberikan damai sejahtera ketika mereka berada dalam kekhawatiran, ketika mereka datang tetapi mereka dihantui oleh kegelisahan, kepahitan, kegeraman, masalah apapun, kekhawatiran akan ekonomi, takutan akan masa depan. Dan hamba berdoa Tuhan Yesus yang akan menolong supaya hanya karena Roh Kudus saja mereka akan menemukan damai yang sejati, kekuatan yang sejati dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan Bapa, hamba yakin ada di dalam ruangan ini percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa Tuhan Yesus, tolong berkati mereka ya. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka, ketika Injil diberitakan, biarlah mereka akan membuka hati mereka dan biarkan Yesus masuk bertahta dalam kehidupan mereka. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Hamba yang tidak layak, tidak kuat, tidak sehat, hamba berdoa Tuhan Yesus yang menolong memberkati supaya ada kekuatan, kemampuan melayani yang dari kuasa ke dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan berdoa. Terima kasih. Udah nyala? Yes. Yes, sir. Nggak bisa? Nggak bisa. Well, Maleakhi pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6 yang sudah kita bacakan. Pada tanggal 3 September tahun 2009, ada kebaktian pemakaman dari The King of Pop, Michael Jackson. Banyak Anda yang suka dengan lagu-lagunya, favorit dengan lagu-lagunya, dan diadakan di stadion basketball yang besar sekali karena tidak ada gereja yang mampu menampung. Jadi di Staples Center, kebaktian pemakamannya itu dihadiri, di dalam ruangannya itu saja dihadiri 17.500 orang paling kurang, dan disaksikan oleh jutaan pemirsa. Mungkin ada yang menyaksikan juga pada waktu itu karena fans dengan Michael Jackson, dan ada 3 stasiun TV yang menyiarkan langsung. Ada acara yang panjang yang semua seperti layaknya satu pelantikan presiden atau apapun, dan luar biasa. Dan ini adalah foto dari paduan suara yang menyanyikan lagu Soon and Very Soon yang tadi kita nyanyikan. Nah, kalau Anda melihat liriknya, ini saya mesti matikan. Sudah mati. Dan kalau Anda melirik liriknya, soon and very soon, we are going to see the King. Okay? Nah, di belakang panggungnya itu ada tulisan besar, Michael Jackson, King of Pop. Ketika paduan suara ini menyanyikan lagu Soon and Very Soon, peti jenazah diusung masuk ke dalam ruang tersebut, dan orang-orang bertepuk tangan, dan mereka menyambut the King of Pop. Dan lagunya Soon and Very Soon we are going to see the King. Anda lihat ada kontras, ada hal yang tidak dipahami oleh orang-orang ketika mereka berpikir bahwa mereka paduan suara sedang menyanyikan lagu tentang the King of Pop, tetapi sebenarnya lagu itu sedang mengarahkan kita untuk menyiapkan hati kita untuk masuk, untuk bertemu dengan raja di atas segala raja. Anda tahu bahwa Michael Jackson, the King of Pop, sudah mati dan tidak akan pernah datang kembali. Elvis Presley, the King of
rock and roll, mati dan tidak akan pernah kembali. Ada banyak raja-raja yang sudah mati, yang diagungkan, yang perkasa selama hidupnya, bertahta luar biasa di dunia ini, tetapi mereka mati dan tidak akan pernah kembali lagi. Tetapi raja di atas segala raja, Yesus Tuhan di atas segala Tuhan yang kita sembah, dia sudah mati, bangkit, naik ke surga, dan dia akan datang kembali menjemput kita untuk bersama-sama, bersama dengan kita, hidup selama-lamanya di surga. Soon and very soon. Soon and very soon, we are going to see the King. Senyum. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah. We are going to see. Tak lama lagi kita bertemu Raja. 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 Haleluya, haleluya, kita bertemu Raja. Saya memperhatikan mungkin hanya 10% saja yang siap untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Sisanya masih ragu-ragu, iya apa enggak, iya dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat, kita mengucap syukur bahwa bersama dengan Pendeta Irwanto beberapa minggu, 2 bulan terakhir ini, kita berbicara mengenai kitab Maleakhi, dan pada minggu pagi ini kita menyelesaikan pasalnya yang keempat, bagian terakhir dari kitab Maleakhi dan bagian terakhir dari nubuatan yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dan kita akan melihat mengenai hari Tuhan. Kita akan berbicara mengenai hari Tuhan dan kita melihat apa yang akan terjadi ketika hari Tuhan tersebut datang. Nah, saya akan dengan cepat akan mengatakan bahwa pada hari tersebut, ketika hari Tuhan datang, pada kiamat nanti, pada akhir zaman nanti, ada penghakiman bagi mereka yang menolak Tuhan. Yang pertama kita akan melihat di dalam ayat-ayat ini, ada penghakiman bagi mereka yang menolak Tuhan dan ada penghiburan bagi mereka yang meninggikan nama Tuhan. Ada penghiburan bagi mereka yang meninggikan nama Tuhan, ada penggenapan bagi mereka yang menantikan janji Tuhan. Semuanya ini ada dijelaskan di dalam di dalam ke-6 ayat dari kitab Maleakhi ini. Nah, Anda lihat bahwa setelah kita beberapa minggu terakhir ini menyelesaikan kitab Maleakhi, kita tahu bahwa ada percakapan, ada dialog antara Maleakhi mewakili Tuhan dengan bangsa Israel. Mereka selalu bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka katakan, misalnya di dalam Pasal 1, mereka berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami, ketika dikatakan aku mengasihi engkau. Lalu kemudian mereka pun bertanya lagi di dalam ayatnya yang ke-6, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu. Lalu kemudian mereka terus bertanya dan mereka bertanya di dalam pasalnya yang kedua, ayat yang ke-17, dengan cara bagaimanakah kami, dengan cara, ada teguran yang disampaikan oleh Tuhan, tetapi karena kedegilan, kebebalan hati mereka, maka bangsa Israel selalu bertanya atau berargumentasi dengan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan nubuatannya kepada mereka yang menolak nama Tuhan. Di dalam ayat yang pertama ketika dikatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua, perhatikan, orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar. Anda melihat dua kata ini penjelasan mengenai orang yang gegabah. Di dalam bahasa aslinya adalah berbicara mengenai orang yang angkuh, orang yang arogan, orang yang sombong, orang yang berbuat kejahatan, orang yang berbuat fasik dikatakan di dalam ayat tersebut. Maksudnya apa? Ini adalah orang yang tidak mau datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa orang-orang seperti ini akan
akan mendapatkan hukuman kepada Tuhan. Nah, salah satu hobi saya sebenarnya tidak tepat juga dikatakan hobi, karena hobi adalah sesuatu yang Anda lakukan berkali-kali. Tetapi salah satu hobi saya adalah main jigsaw puzzle. Anda tahu puzzle seperti ini, potongan-potongan yang ada 1.000, 2.000, 10.000 ataupun berapa jumlahnya, yang kemudian Anda akan sambung-sambungkan dan menjadi gambar yang indah seperti ini. Betul? Anda pasti pernah main seperti ini dalam skala kecil ataupun sampai ribuan. Nah, ketika saya selesai, ada satu gambar yang hampir seperti ini yang saya selesaikan. Yang saya lakukan adalah kemudian saya lem bagian belakangnya, tempel di sebuah karton, dan kemudian buat frame yang indah dan taruh di pajang. Karena saya menghabiskan waktu berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk satu gambar seperti ini. Dan saya senang untuk melihatnya terus-menerus. Di kantor saya dulu di SCT Baptis Jakarta ada gambar yang ini yang menunjukkan indahnya hasil karya saya, hasil karya orang yang melukisnya dan kemudian menikmatinya tersebut. Tetapi ada teman saya yang juga suka main jigsaw puzzle dan dia begitu ahli sehingga dalam beberapa jam, 6 jam dia selesaikan gambar yang mungkin terdiri dari 5.000 pieces. Dia selesaikan dan kemudian setelah saya tanya, cepat sekali, apa yang Anda lakukan dengan semuanya? Dia berkata, saya hancurkan lagi. Saya simpan lagi ke dalam kotaknya. Saya bertanya, Anda menghabiskan waktu berjam-jam dan jadi gambar yang indah seperti ini, kemudian Anda hancurkan lagi. Apa gunanya Anda buat seperti itu? Anda berpikir bahwa ada orang yang menciptakan satu hal yang indah, menciptakan sesuatu yang baik, tapi kemudian menghancurkannya lagi. Nah, Anda tahu kemudian ketika melihat di dalam bagian ini, mungkin Anda bertanya, mengapa Allah, kalau dikatakan Allah menciptakan manusia, dan pada hari ke-1, 2, 3, 4, 5 Allah berkata, aku menciptakan, Tuhan melihat segala sesuatu dan segala sesuatunya itu baik. Pada hari terakhir ketika dia menciptakan manusia, dia katakan sesungguhnya semuanya itu amat sangat baik. Ada kesempurnaan yang luar biasa terhadap Anda dan saya ciptaan Tuhan ketika dia menciptakan. Tetapi pertanyaannya adalah mengapa ada penghakiman yang diberikan kepada mereka yang dilakukan oleh Tuhan karena mereka menolak apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena mereka melakukan apa yang mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Itu sebabnya ketika kemudian Tuhan berkata di dalam firman Tuhan ada nubuatan dikatakan, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Yang dikatakan di dalam perjanjian baru kitab Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-5, Tuhan akan membinasakan mereka yang tidak percaya. Tetapi kabar baik yang harus kita lihat juga bukan saja Tuhan membinasakan mereka yang angkuh, mereka yang gegabah, mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan, atau yang menunjukkan kesombongannya di hadapan Tuhan, tetapi ada penghakiman bagi mereka. Ya, penghakiman tersebut adalah menunjukkan kesabaran Tuhan kepada manusia. Apa yang dimaksud ketika saya berkata ada kesabaran Tuhan? Perhatikan, di dalam ayat ini ketika dikatakan Tuhan menantikan pada hari tersebut, sungguhnya pada hari itu datang, ketika hari itu datang, Tuhan menunjukkan kesabarannya sehingga Yohanes 3 ayat 16 menunjukkan kepada kita bahwa Allah begitu besar. Karena kasihnya yang luar biasa, yang dia tunjukkan kepada semua orang, sehingga barang siapa yang mau percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda tahu ada penghakiman bagi mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ada kesabaran yang dia tunjukkan kepada kita, tetapi ada penghakiman yang dia berikan kepada Anda dan saya yang mau percaya kepadanya. Dan berkata, kalau kita sudah percaya kepadanya, mengapa kita dihakimi lagi? Kita dihakimi untuk dikatakan bahwa Anda benar. Kita dihakimi bukan kemudian dikatakan Anda salah, Anda masih banyak melakukan dosa, tetapi dikatakan Anda benar dan Anda layak untuk masuk ke dalam kerajaan yang kekal bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang saya maksud ketika di dalam beberapa ayat selanjutnya Maleakhi berkata ada penghiburan bagi mereka yang meninggikan nama Tuhan. Dilihat di dalam pasal yang keempat ayat yang kedua, Maleakhi berkata, tetapi kamu yang takut akan namaku. Tetapi kamu yang takut akan namaku. Perhatikan kata itu. Nama Tuhan adalah nama yang penuh dengan kuasa. Anda yang pernah mendengar William Shakespeare ketika dia berkata,
apalah arti sebuah nama? Anda masih ingat seperti itu? Apalah arti sebuah nama? Nah, argumentasi yang diberikan oleh Shakespeare adalah dia berkata, kalau Anda melihat sekuntum bunga mawar, harum wanginya enak sekali, tidak peduli namanya mau mawar, namanya mau yang lain, maunya bangkai atau namanya busuk, tetap saja dia menghasilkan wangi yang baik. Sehingga dia berkata, apalah arti sebuah nama? Anda tidak setuju pasti dengan William Shakespeare, karena Anda tahu nama yang diberikan oleh orang tua kepada Anda adalah nama yang indah, nama yang baik. Nama kita, dan tentu saja di dalam Alkitab ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Perjanjian Lama dan apa yang diajarkan oleh Perjanjian Baru tentang nama Tuhan. Ada hal yang luar biasa ketika Maliaki berkata, tetapi kamu yang takut akan namaku. Ada keseriusan dari Tuhan ketika dia berbicara mengenai nama Tuhan. Ada nama yang luar biasa yang dia tekankan kepada kita sehingga kita akan berbicara mengenai nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang memberikan keselamatan. Nama Yesus adalah nama yang memberikan sukacita. Dan nama Yesus adalah nama yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan kita akan melihat ketika dikatakan di dalam pasal 4 ayat 2 ini, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Apa yang dimaksudkan ketika berbicara mengenai kesembuhan, akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya? Kata sayap sama di dalam bahasa aslinya sama dengan kata sinar, kata pancaran, sehingga dapat diterjemahkan bahwa bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada pancaran sinarnya. Anda tahu bahwa pada saat COVID seperti ini, banyak orang, kita akan pergi keluar jam 9 sampai jam 10 untuk berjemur 15, 20 menit, 30 menit, dan lain sebagainya. Sebenarnya saya nggak terlalu gelap seperti ini. Dulu 1 tahun yang lalu saya agak terang juga, tapi karena COVID saya jadi agak gelap. Jemur-jemuran supaya nggak kena COVID. Nggak benar juga. Tetapi kita percaya bahwa karena pancaran sinar matahari tersebut ada kesembuhan, ada kekuatan yang dapat diberikan oleh pancaran sinar matahari yang mengandung ultraviolet tersebut. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Maliaki ketika dia berkata, kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Apa yang sedang disampaikan oleh Maliaki di sini, dia sedang berbicara bagi semua yang takut akan nama Tuhan, ada keselamatan. Keselamatan yang dimaksud adalah keselamatan yang disampaikan oleh Petrus ketika dia berkhotbah di hadapan ribuan orang pada hari Pentakosta, dan dia berkata di dalam kitab Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ada nama yang memiliki kekuatan, nama yang memiliki sukacita, nama yang memberi keselamatan, sehingga kemudian Paulus kepada jemaat di Roma dia berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan mungkin pada pagi hari ini ada di antara Anda yang harus berseru kepada nama Tuhan karena Anda datang berbakti minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tetapi Anda belum pernah berseru kepada nama Tuhan Yesus, dan Anda belum pernah mengaku dosa Anda dan berkata, aku mau diselamatkan. Hanya ada satu nama, yaitu nama Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan kita. Nama Yesus adalah nama yang memberikan sukacita. Di dalam ayat yang kedua juga dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu dari lepas kandang. Ada gambaran di sini anak lembu yang dikurung di dalam kandangnya selama dingin, dan kemudian ketika musim dingin sudah lalu, masuk ke dalam musim semi, kandang dibuka dan keluar bersukacita luar biasa di sana. Nah, Anda yang melihat foto-foto dari musim salju di luar negeri, Anda berkata, oh indahnya kalau kita bisa hidup di tengah salju seperti itu. Nah, karena saya sudah pernah di sana, saya ingin berkata kepada Anda, mengucap syukurlah kita hidup di negara yang hanya punya 2 musim dan tidak ada salju di sana. Kelihatannya enak di film, kelihatannya enak di kartu pos, kelihatannya enak
enak digambar. Tapi kalau Anda sudah menikmati dalam tanda kutip salju yang dingin 5-10 derajat di bawah 0 Celcius, Anda akan berkata, Tuhan bawa saya pulang ke Jakarta dan saya mau menikmati matahari di sana. Suatu saat di negara bagian yang kami tinggal di Texas, tidak terlalu banyak salju sebenarnya di sana, tetapi beberapa tahun yang lalu turun salju dan selama 1 minggu tidak ada sinar matahari. Kami tidak bisa keluar rumah karena salju menumpuk di depan. Kami nggak bisa pergi ke supermarket dan semua susu, telur, bahan-bahan panganan habis semua di sana. Sehingga ketika hari pertama setelah selesai musim dingin itu dan matahari mulai keluar, anak-anak mulai berteriak, anak-anak keluar, orang-orang senang sekali di luar karena mereka dapat menikmati pancaran sinar matahari. Dan ini adalah gambaran yang diberikan oleh Maleaki kepada kita ketika berkata, nama Tuhan adalah nama yang memberikan sukacita ketika Anda mungkin selama ini berada di dalam pergumulan, Anda berada di dalam masalah, Anda berada di dalam ketakutan, Anda berada di dalam kecemasan. Bagaimana kalau saya kena COVID? Bagaimana kalau perusahaan tempat saya bekerja bangkrutkan dan saya harus di PHK? Bagaimana dan lain sebagainya. Ada nama Yesus yang dapat memberikan sukacita kepada kita. Lagu yang tadi kita nyanyikan, We are going to see the King soon and very soon. Ada ayat kedua dan ayat yang ketiga yang luar biasa ketika dikatakan, no more crying there, we are going to see the King. Tidak ada tangisan di sana pada waktu kita melihat Yesus Raja di atas segala raja. Tetapi yang luar biasa ayat ketiga juga mengatakan seperti ini, no more dying there. Tidak ada kematian di sana pada waktu kita bertemu Raja di atas segala raja. Ada sukacita di dalam nama tersebut karena nama tersebut adalah nama yang memberikan kekuatan. Yohanes 16 ayat 24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Tuhan berkata, di dalam nama Yesus Kristus ada sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus ada sukacita. Mari katakan itu. Di dalam nama Yesus Kristus ada sukacita. Dan maaf kalau saya bercanda, tetapi saya ingin mengatakan kepada Anda, mengapa minggu pagi di hari Tuhan, di hari kita beribadah, muka Anda lesu, muka Anda tidak bersukacita? Harus ada sukacita karena ada nama Yesus yang memberikan keselamatan kepada Anda, ada nama Yesus yang memberikan sukacita, dan ada nama Yesus yang memberikan kekuatan. Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Ini bukan berarti mengatakan bahwa orang-orang yang mengata-ngatain kita, orang-orang yang membenci kita, orang yang tidak senang, suatu saat kita akan menghukum mereka, menginjak-injak kita. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan sedang berbicara mengenai kekuatan yang akan dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada nama Tuhan. Dan pada saat Dia datang lagi, kita akan memiliki kekuatan, kuasa yang tidak pernah kita miliki sebelum pada waktu Tuhan itu datang. Apa yang dikatakan oleh Filipi 2 ayat 9-11. Kita tadi sudah sedikit menyanyikannya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada nama Yesus, nama yang memberikan keselamatan, ada nama Yesus, ada nama yang memberikan sukacita, dan ada nama Yesus yang memberikan kekuatan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan
Tetapi yang luar biasa bukan hanya ada penghakiman bagi mereka yang menolak Tuhan, penghiburan bagi mereka yang meninggikan nama Tuhan, ada penggenapan bagi mereka yang menantikan janji Tuhan. Di dalam ayat yang keempat, dia berbicara mengenai dua nabi di dalam perjanjian lama, Musa dan Elia. Maleakhi mengingatkan mengenai hukum-hukum yang diberikan oleh Musa, mengingatkan kepada apa yang dilakukan oleh Elia, dan kemudian mengatakan bahwa pada hari akhir nanti, Elia akan datang kembali. Itu sebabnya Maleakhi berkata ada penggenapan bagi janji Tuhan yang disampaikan sepanjang perjanjian lama. Dan Anda bertanya, apa buktinya? Apa maksudnya kedatangan Tuhan? Maleakhi berkata kedatangan Tuhan merupakan bukti keutuhan janji Tuhan kepada kita. Sepanjang hukum-hukum Musa, ada janji bahwa engkau, kata Allah kepada bangsa Israel, akan menjadi umatku, dan aku, dia berkata tentang dirinya, akan menjadi Tuhanmu, menjadi Allahmu. Ada perjanjian kesetiaan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Ada keutuhan, dan sepanjang perjanjian lama, Anda melihat ada keutuhan, ada kesatuan dari janji Tuhan akan kedatangan dari Yesus Kristus, kedatangan dari Mesias, kedatangan dari Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau Anda membuka Matius pasal 17, ketika Yesus membawa Yohanes, Simon Petrus, dan Yakobus ke atas gunung, dan ketika Yesus dimuliakan di atas sana, masih ingat siapa dua nabi yang muncul di atas gunung di sana? Musa dan Elia. Anda melihat ada satu kesatuan, kesinambungan antara firman Tuhan ketika di dalam Maleakhi pasal 400 tahun lebih sebelum Matius menulis cerita ini, atau sebelum Yesus kemudian mengalami peristiwa ini, Maleakhi sudah mengatakan bahwa Musa dan Elia menyebut dua nama tersebut, dan kemudian pada waktu Yesus bersama dengan ketiga muridnya muncul dan tampaklah Musa dan Elia di sana. Tuhan ingin menunjukkan ada keutuhan, kesatuan, kesinambungan dari janji-janji Tuhan. 2 hari yang lalu di atas di Istana Panda saya diperkenalkan dengan seorang yang orang muda yang cukup pintar sekali, punya usaha yang sangat besar sekali, dan kemudian dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia dari agama yang lain, dan dia berbicara mengenai apokaliptik, mengenai kedatangan Tuhan, mengenai akhir zaman. Dan dia memberikan satu pernyataan yang cukup menarik, yang cukup mengganggu saya. Dia berkata, saya sudah baca di dalam kitab saya, berbicara mengenai kitab sucinya, dia berkata tidak ada yang dijelaskan mengenai apokaliptik, mengenai hal-hal yang akan diungkapkan pada waktu akhir zaman nanti. Dan dia berkata juga di dalam kekristenan, di Alkitab tidak ada seperti itu. Nah, karena saya baru bertemu, saya tidak ingin berkata, oke, mari kita berdebat sekarang. Saya hanya berkatakan, well, menarik juga ya. Justru saya menulis disertasi saya tentang hal itu. Mau baca? Saya tidak berkata, saya mau berdebat dengan dia, tapi saya berkata ada hal yang luar biasa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang keutuhan janji tentang kedatangan Tuhan. Dan Anda melihat ada nubuatan, janji kedatangan, dan bahkan kalau Anda membuka Matius pasal 24 dan 25 penuh dengan janji akan kedatangan Tuhan kembali, menunjukkan bukti akan keutuhan janji Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi yang luar biasa bagi kita orang-orang percaya, apa yang dikatakan di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam menandakan kedatangan Tuhan merupakan bukti kesetiaan dia akan kasihnya kepada kita. Bahwa dia yang tadinya mau menghukum dunia, dia yang tadinya akan mau menghukum semua manusia, tetapi karena Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib, dia berkata yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Dan dia mau menunjukkan kepada kita ada bukti kesetiaan dari janji Tuhan. Sehingga kemudian ketika Petrus di dalam suratnya berkata kepada orang-orang di Asia Kecil, dia berkata Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Tuhan sabar, ada kasih setia Tuhan yang luar biasa. Dia berkata, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dan inilah juga yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Tahukah Anda bahwa tadi saya katakan bahwa ketika Maleakhi selesai menulis nubuatannya ini, selama 400 tahun selanjutnya sejak saat Maleakhi menulis surat yang terakhir ini, tidak ada nubuatan, tidak ada nabi yang bersabda kepada bangsa Israel, sampai kemudian ketika Nabi Yohanes Pembaptis berdiri di pinggir sungai Yordan dan dia berbicara mengenai kerajaan Allah
yang akan datang. Tahukah Anda ada keindahan yang luar biasa dari nubuatan Tuhan? Pada waktu perjanjian lama ditutup dengan nubuatan mengenai kedatangan Tuhan, hari Tuhan, dan kemudian perjanjian baru, awal cerita dari perjanjian baru diawali dengan ketika Yohanes Pembaptis berdiri dan berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Hari Tuhan merupakan penghakiman bagi mereka yang menolak kedatangan Tuhan. Hari Tuhan bagi kita yang sudah percaya kepadanya merupakan penghiburan karena kita sudah meninggikan nama Yesus, nama yang memberikan keselamatan, nama yang memberikan sukacita, nama yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan hari Tuhan tersebut merupakan penggenapan bagi mereka yang menantikan penggenapan janji Tuhan. Dan suatu saat nanti kita akan membuktikan apa yang dikatakan oleh malaikat. Pada waktu murid-muridnya berdiri di kaki bukit dan melihat Yesus naik ke surga. Dan para malaikat kemudian berkata kepada 11 murid pada waktu itu dan berkata, Yesus ini, the same Jesus, Yesus yang sama ini, yang sedang kamu lihat terangkat ke surga, akan turun kembali dengan cara yang sama. Dan itulah hari Tuhan. Hari Tuhan yang akan penuh dengan kedahsyatan. Hari Tuhan yang ditakuti oleh orang yang tidak percaya kepadanya karena ada dosa yang masih terus mereka lakukan karena mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi bagi Anda dan saya yang percaya kepadanya, hari Tuhan adalah hari yang sukacita. Nah, ada lagu yang saya tidak akan nyanyikan saat ini, tetapi ada lagu yang indah yang saya ingin terjemahkan kepada Anda. What a day that will be. Betapa indah harinya itu. When my Jesus I shall see. Ketika Yesusku akan kulihat. When I look upon His face. Ketika kulihat wajahnya. The one who saved me by His grace. Yang sudah menyelamatkan saya dengan anugerahnya. When He takes me by the hand. Ya, ketika Dia akan memegang saya di surga nanti dengan tangannya. And leads me to the promised land. Dan menuntun saya ke tanah perjanjian. What a day, glorious day that will be. Betapa sukacita, hari yang sukacita pada waktu itu. What a day that will be. Hari Tuhan, hari yang luar biasa. Dan pertanyaan untuk Anda dan saya pada pagi hari ini, apakah Anda sudah siap untuk menantikan kedatangan hari Tuhan? Bagi Anda yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ada kabar baik bahwa hari Tuhan itu Anda akan dijemput. Dia akan turun dalam awan-awan dan Dia akan menjemput kita dan kita akan diangkat bersama dengan Dia ke surga. Tapi pertanyaannya adalah bagi Anda yang belum percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maukah Anda memastikan hal itu pada pagi hari ini? Di tempat Anda duduk pada waktu kita akan menyanyikan lagu undangan ini, saya ingin bertanya, apakah Anda sudah menerima Dia? Dan kalau Anda belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pagi ini adalah waktu bagi Anda untuk mengatakan, Tuhan, saya mau siap ketika Engkau datang dalam kemuliaan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk saat ini. Kami mau datang Bapa dan masuk ke dalam saat undangan yang Engkau berikan. Undangan yang Engkau berikan kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Undangan yang Engkau berikan kepada semua orang sepanjang sejarah gereja ini, Tuhan Yesus. Engkau berikan juga kepada kami pada pagi hari ini, bagi kami yang belum percaya kepadamu, Tuhan Yesus. Untuk kami mau datang, menyembah Engkau, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami datang Tuhan Yesus berdoa untuk pada saat pada kami menyanyikan lagu ini. Engkau tolong kami ya Bapa. Engkau tolong kami ya Bapa, bahwa kami akan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun pergumulan kami Tuhan Yesus, apapun masalah yang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang ada di dalam ruangan ini, hamba berdoa Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus berkati mereka. Mereka akan mau menyerahkannya semua ke dalam tangan Tuhan Yesus. Masih dalam sikap berdoa, singers akan mulai menyanyikan lagu ini. Dan Anda tetap duduk dan Anda memakai saat ini untuk saat berdoa. Anda katakan, Tuhan, kalau Anda belum percaya kepadanya, Tuhan saya mau percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau ketika Anda sudah percaya, Anda katakan, Tuhan berikan kekuatan kepada saya.
Serahkan segala pergumulan Anda kepada Tuhan. Selalu setia Serahkan. menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Mari. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku, menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, semuanya bagimu. Kita nyanyikan bersama-sama dari awal sebagai penyerahan Anda kepada Tuhan, dan apapun pergumulan Anda serahkan kepada Tuhan Yesus. Selalu Hadir saat aku rindukanmu, kan selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Katakan, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku, menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagi. Makasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa ada janji Tuhan yang menunjukkan kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan bagi kami semua yang percaya kepadanya. Dan biarlah Tuhan, kami semakin dikuatkan, diteguhkan, dan kami siap untuk menyambut kedatangan Tuhan, untuk membawa kami ke dalam surga yang permai ketika kami akan hidup bersama dengan Engkau selama-lamanya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anda tahu kita jemaat, kita gereja adalah gereja yang saling mendoakan, gereja yang tidak mengatakan bahwa kita adalah saudara kandung, saudari kandung, tetapi kita saudara dan saudari di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu bahwa di tempat ini kita menguatkan satu dengan yang lain, di tempat ini kita akan memberkati satu dengan yang lain, dan kita juga mendoakan satu dengan yang lain. Kita bersuka cita ketika Tuhan membawa kita orang-orang baru untuk datang bersama dengan kita, tetapi kita juga mau mendoakan ketika ada orang yang Tuhan percayakan untuk pergi ke tempat yang lain, tugas, pelayanan, dan atau misi yang harus dijalankan. Kita mendapat kabar minggu ini bahwa 4 saudari kita akan ditugaskan ke Safari Bali, dan saya sedih karena saya tidak diikut sertakan oleh mereka untuk pergi ke sana. Tapi kita mau mengundang Nova, Lia, Meli, dan Harry untuk maju ke depan karena kita ingin mendoakan mereka. Anda tahu bahwa mereka adalah bagian kita dan kita tidak tahu berapa lama mereka akan ditugaskan ke sana. Tetapi mari kita mendoakan ketika mereka ada di sana, mereka akan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi berkat. Mana Harry tadi? Maju ke depan untuk kita doakan, dan mungkin balik ke sana aja supaya wajah-wajah Anda yang cantik akan kelihatan dengan jelas oleh jemaat. Dan Anda tahu bahwa saya berkata, saya harus jaga jarak 1 meter lebih. Saya berkata kepada leaders, dan saya berkata kepada mereka, memang pimpinan yang mengirim mereka ke Bali untuk tugas, saya tidak tahu berapa lama. Berapa lama, Lia?
Nggak tahu berapa lama, jangan lama-lama ya. 6 bulan, 6 hari, 6 minggu, 6 bulan. Saya nggak tahu berapa lama, tapi saya mau mendengar amin yang kencang dari Anda. Saya berkata kepada leaders, bukan saja mereka dikirimkan oleh pimpinan untuk tugas mereka di Safari Bali, tetapi mungkinkah mereka akan menjadi utusan-utusan kita untuk memulai Safari Park Baptist Fellowship di Bali. Kurang kencang amin ya. Vide setuju Vide ya? Amin ya. Vide akan mulai di sana juga nanti. Saya berkata ketika Tuhan mengirim mereka, saya berdoa Tuhan akan memakai mereka untuk mencari orang-orang percaya, memulai persekutuan dan memberkati. Kita tahu ada tugas yang berat untuk mereka, tapi saya akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat 10. Nanti saya akan WhatsApp kepada Anda. Saudara-saudari yang terkasih, janganlah takut. Yesaya pasal 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah engkau bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ketika Anda tahu bahwa banyak orang suka cita, enak ditugaskan ke Bali, tapi pada saat pandemik seperti ini, pada saat mereka harus pisah dari orang yang kekasih, dan pada saat mereka harus pisah jauh dari saya yang mereka kasihi juga, kita harus mendoakan mereka. Pasti ada tantangan di tempat yang baru dan kita berdoa, kita lihat ada janji Tuhan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Lia, yakinlah Tuhan memegang dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Meli, yakinlah Tuhan akan membawa dengan tangan kanan yang kemenangan. Nova, yakinlah bahwa Tuhan akan memegang kalian dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur untuk saudara-saudari hamba yang ada di depan ini, yang Tuhan percayakan untuk satu tugas yang cukup panjang, 6 bulan di Safari Bali. Tuhan, hari Senin mereka akan berangkat. Kami berdoa semua persiapan Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Ketika mereka terbang, ketika mereka sampai di sana, tidak ada apapun yang mereka alami, tidak ada bahaya, tidak ada infeksi yang mereka dapatkan di pesawat, di airport, dan mereka akan dapat melakukan tugas mereka. Tuhan, di saat krisis seperti ini, yang khususnya di Bali, di mana mereka sangat mengandalkan turis dari luar negeri, dan belum banyak yang belum bisa ada yang datang, kami berdoa Tuhan Yesus akan memberikan kepada Safari, baik di Prigen, Bali, Bogor, di Batang, keberhasilan ketika kami mengembangkan usaha ini. Dan berkati mereka Tuhan, adik-adik hamba ini, Tuhan Yesus urapi mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka, dan Tuhan pakai mereka luar biasa. Dan iman kami, tanggal 29 November ini kami mau berkata, Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka, Engkau berkati mereka, dan kalau Tuhan kehendaki ada persekutuan yang kami mulai di Safari Bali, dan kami rindu suatu saat ada gereja Tuhan juga yang dimulai seperti Tuhan memulai pekerjaan Tuhan yang mulia di tempat ini 7 tahun yang lalu. Tuhan jaga mereka, Tuhan berkati mereka. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, ada pengumuman tambahan, Tuhan memberkati, ada pengumuman tambahan bahwa ada persembahan Natal. Ada amplop persembahan Natal yang akan kita berikan nanti pada waktu selesai kebaktian. Dan iPad itu bukan persembahan Natal, Bu. Itu hanya saya taruh saja di situ. Saya hanya mau pastikan karena kotaknya pun nggak muat masuk ke situ. Tanggal Natal kita tanggal 13 Desember jam sore pokoknya. Sore, dan kita akan berdoa dan undang. Kita akan adakan di lantai 3. Katanya ada pengkhotbah yang menarik, saya nggak tahu percaya apa enggak, tetapi kita berdoa pengkhotbahnya baik. Pada waktu itu kita berdoa Tuhan akan pakai kita semua untuk menjangkau ada hal-hal yang luar biasa, dan doakan minggu depan ada pengumuman mengenai sesuatu yang menarik yang akan dimulai tanggal 15 Desember. Dan saya pikir ini hal yang luar biasa untuk Anda karyawan di tempat ini juga. Terima kasih, kita berdoa dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama dan saya akan menutup ibadah. Ada lagi pengumuman? Tidak ada, Bu Ingrid? Tidak ada. Dan Tuhan memberkati Anda dalam pekerjaan, Tuhan memberkati Anda, Tuhan memberkati Anda ketika Anda keluar masuk. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur untuk saudara-saudari hamba yang Tuhan bawa untuk menikmati kasih Tuhan, untuk menikmati berkat Tuhan, untuk menikmati urapan Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan hamba berdoa bahwa firman Tuhan yang tadi mereka dengar akan menjadi kekuatan, akan menjadi sukacita, akan menjadi berkat buat mereka. Sehingga ketika mereka kembali ke rumah, mereka akan sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan kasih Tuhan kepada tetangga-tetangga mereka, kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka.
Hamba mengucap syukur Tuhan untuk setiap pergumulan yang Tuhan izinkan mereka alami. Kalau ada yang sakit, hamba mengucap syukur Tuhan sudah sembuhkan, dan hamba yakin Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Hamba yakin Tuhan ada yang sedang bergumul dengan keadaan ekonomi, dan mungkin ada yang belum mendapatkan pekerjaan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kepada mereka pekerjaan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, pasti ada yang sedang gundah gulana, pasti ada yang sedang kecewa, pasti ada yang sedang berbeban berat, pasti ada yang sedang cemas, khawatir akan hari esok. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan mereka baru ingat apa yang dijanjikan Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala lainnya akan ditambahkan kepadamu. Dan mereka boleh menjadi orang-orang yang pemenang, orang-orang yang yakin bahwa Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan mereka. Yesus Kristus tidak akan pernah melupakan mereka, dan Yesus Kristus akan terus-menerus mengabulkan doa mereka dan menjawab segala permohonan mereka. Dan hamba berdoa Tuhan Yesus, di dalam namamu yang layak untuk menerima segala kemuliaan, di dalam namamu yang layak untuk menerima segala kehormatan, di dalam namamu yang penuh dengan kuasa ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Silakan duduk, saat duduk Tuhan memberkati Anda.